Lalu di sini ada globalisasi. Jadi globalisasi itu merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Nah, globalisasi ini terjadi karena integrasi antar negara-negara. Jadi negara ini saling melebur budayanya maupun ekonominya sehingga menuju borderless world. Nah, jadi borderless world ini merupakan suatu teori yang dikemukakan oleh Kenichi Ome. Ya, juga triad world gitu ya. Di mana ada tiga influence besar dalam ekonomi dunia, yaitu blok ASEAN atau Oriental, kemudian US dollar ya sama Amerika Serikat, lalu ada Europe yaitu Eropa. Nah, di sini ya ada rute-rute perdagangan. Di sini ada rute perdagangan ketika Roman Empire ya. Jadi, pada masa Roman Empire, perdagangan itu masih fokus di Old World atau dunia tanpa Amerika gitu ya. Karena Amerika belum dieksplorasi oleh pusat-pusat peradaban dari Eropa dan Asia. Nah, jadi ya dia perdagangannya ya tersentral ya di Roman Empire, lalu melalui Silk Road juga ya, dari Han Empire. Jadi produk-produk dari Tiongkok, dari Han Empire itu bisa sampai ke Kekaisaran Romawi melalui Silk Road ini, melalui Asia Tengah dan Persia. Lalu Roman Empire runtuh akibat invasi dari barbarians yang berasal dari suku-suku Jermanik maupun suku Huns gitu ya. Ada Goth, Huns, Anglo-Saxon, Vandals, Visigoth gitu. Nah, setelah Romawi Empire runtuh, sistem ekonomi yang tadinya sudah dibangun oleh Roman Empire seperti mata uang, uang koin itu runtuh. Otomatis Eropa kembali lagi ke zaman kegelapan, di mana mereka sistem ekonominya kembali lagi menggunakan barter. Lalu masuk ke colonialization era. Jadi di sini ada slave trade ya, atau triangle trade di mana orang-orang Europe gitu ya. Orang-orang Europe ini bawa slave dari Afrika untuk dipekerjakan di plantation atau perkebunan di Amerika. Gitu. Nah, lalu di sini ada Industrial Revolution ya. Jadi Industrial Revolution ini terjadi tidak serentak, tapi bertahap tiap negaranya. Ya, dimulai dari 1840 ditemukan di Inggris ya, di Midlands yang seperti Manchester itu. Nah, kemudian dia baru menyebar itu 1850-an itu ke Jerman Barat, Netherlands, Benelux dan Prancis gitu ya. Dan baru sampai ke Rusia itu tahun 1880-an. Jadi suatu revolusi atau suatu perubahan itu secara lokasi itu bertahap persebarannya atau penyebarannya. Nah, lalu baru nih post industrial revolution ditemukan mesin uap, jadi transportasi makin cepat ya menggunakan kapal uap itu, maka globalisasi ini mulai muncul. Nah, baru post World War II globalisasi berkembang lebih pesat lagi, terutama setelah ditemukannya internet. Lalu penyebab globalisasi ini apa? Jadi ekspansi teknologi, ya, perkembangan teknologi seperti internet, ya, dan komputer itu berpengaruh. Lalu liberalisasi dari ekonomi suatu negara, jadi dia membuka ekonomi suatu negara, contoh Jepang, ya, pada tahun 18 sekian, ya, abad ke-19, dia itu masih menutup ekonominya, dia isolated ekonomi. Namun, karena dipaksa oleh Amerika ya, untuk membuka ekonominya, maka Jepang mulai membuka ekonominya bagi negara-negara lain. Lalu peningkatan kerjasama dan perdagangan internasional. Lalu pengembangan jasa yang menunjang perdagangan internasional. Ya, misalnya jasa-jasa, misalnya konstruksi dari port-port atau pelabuhan, konstruksi dari kargo-kargo juga berpengaruh.
Lalu ada faktor pemercepat globalisasi. Nah, pemercepatnya itu ada MNCs atau multinational companies, lalu sasaran dan peluang pasar baru, meningkatkan komunikasi dan organisasi internasional. Nah, lalu ada MNCs tadi kan dibahas ya. Bedanya MNCs dan FTNCs ini apa? Jadi MNCs merupakan perusahaan induk ya, perusahaan yang memiliki perusahaan induk dan cabang dengan manajemen yang tersentral gitu. Dengan ya karena dia ini tersentral dan dia punya cabang, dia ini susah untuk mengambil keputusan. Contohnya Coca-Cola. Lalu transnational companies, dia ini lebih fleksibel, dia tidak punya cabang tapi manajemennya tidak tersentral. Ya. Jadi seperti kayak mendirikan company-company baru gitu, dengan brand yang sama. Nah, di sini terjadi rintangan dalam pengambilan keputusan juga. Tuh, gitu. Oh, mungkin untuk yang multi MNCs dia rintangannya lebih dikit karena manajemennya tersentral gitu ya. Lebih mudah untuk mengatur cabang-cabangnya. Sedangkan yang tidak punya cabang, CTNCs itu lebih susah untuk mengambil keputusan. Oke, lalu ada strategi masuk pasar global. Di sini ada ekspor impor ya, ya basically produk dihasilkan di negara asal lalu dijual ke negara-negara tujuan. Nah, ada perjanjian jual beli yang menggunakan prosedur letter of credit gitu ya. Lalu ada FDI di mana negara-negara asing itu directly memberikan dana kepada negara-negara investasinya ya untuk mengembangkan suatu infrastruktur maupun perusahaan gitu ya. Di sini dia lebih liquid gitu ya, atau lebih mudah cair dananya karena berupa modal tadi ya. Lalu ada assembling atau perakitan. Jadi bagian produk dari keseluruhan produk negara asal dirakit di negara tujuan. Profitnya apa? Jadi memberikan lapangan pekerjaan ya. Lalu biaya produksi lebih murah karena yang mengerjakan gajinya itu lebih murah gitu. Dan sumber dayanya juga lebih murah. Karena biaya produksi lebih murah, maka biaya konsumsinya maka lebih murah juga. Lalu ada lisensi. Produk di negara tujuan melaksanakan produksi sesuai pemerintahan. Sebelumnya ada upaya memperoleh hak lisensi dari perusahaan yang memiliki hak paten produk tersebut. Contohnya ada Yakult ya. Lalu ada franchising. Jadi dia kerjasama sama yang punya hak paten atau lisensi negara asal dengan bayar free franchise dan dia melakukan usahanya sesuai SOP dari pemberi franchise tersebut. Nah, lalu ada akuisisi. Nah, kalau akuisisi ini gimana suatu perusahaan dia itu membeli perusahaan lain dan menjadikan perusahaan tersebut itu bagian dari perusahaan dia di bawah perusahaan induk ya. Jadi akuisisi ini lebih ke aksinya gitu ya. Jadi misalnya Meta Meta kita lihat beli WhatsApp, beli Instagram gitu, yang darinya dulu Facebook gitu kan. Lalu dalam hal ini Meta merupakan holding company gitu. Juga ada LVMH ya, salah satu holding company terbesar di dunia. Lalu ada merger di mana dua perusahaan atau lebih itu bergabung. Contohnya itu Goto, Gojek Tokopedia, dan Bank Mandiri. Lalu ada integrasi ekonomi global. Nah, di sini ada free trade area, kesansinya dengan market. Ya, semuanya hampir memberikan less to no tarif on members gitu. Tapi bedanya kalau free trade area dia itu tarifnya beda-beda kepada negara non-member, tapi customs unions tarifnya itu sama semua. AFTA contohnya free trade area, terus NAFTA juga ya. AFTA itu ASEAN Free Trade Area, NAFTA North American. Terus Customs Union itu ada Mercosur di Amerika Selatan, sama Zollverein itu di Jerman dan Austria pada abad ke-19. Lalu Common Market. Nah, di sini bukan tarifnya doang yang sama, tapi keseluruhan dari economic regulation dari member-membernya, anggotanya. Dan
person ataupun barang itu move freely gitu, tanpa hambatan seperti tarif maupun misalnya kalau di Europe ada Schengen area gitu ya. Jadi visanya satu doang, visa Schengen.